Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang, yang membangunkan kita dari tidur kita. Dan alhamdulillah yang memulai hari ini dengan zikrullah, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan salat subuh, kemudian kita berzikir, dan kemudian kita walillahil hamd diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di majelis ilmu ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Kita masih pembahasan di ayat yang kedua kemarin, yaitu firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 36, yang dimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang misi mereka adalah sama, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhi taghut. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Telah disampaikan kemarin bahwa semua nabi, semua rasul misinya adalah sama, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak untuk mentauhidkan Allah. Dan maksud dari mentauhidkan Allah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan juga telah disampaikan bahwa isi Al-Quran semuanya adalah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 15 dan 16, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijukum minadh dhulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Telah datang kepada kalian cahaya dan kitab yang nyata, yaitu Al-Quranul Karim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa yang mengikuti ridhanya menuju jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznihi. Dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan izinnya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan memberi petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sekali waktu, ya, ketika Mu'adz bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Ya, hadis ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi juga di dalam kitab Al-Arba'innya, dan disyarah juga oleh Imam Ibn Rajab di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika beliau bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Ya Rasulullah, tunjukkan aku dengan suatu amalan, yang amalan itu memudahkan aku untuk masuk surga dan membuat aku jauh dari api neraka. Jadi ini pertanyaan yang kegalauannya sahabat. Ya, saya seringkali menyebutkan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, galaunya mereka bukan karena dunia. Karena Imam Ibn Rajab mengumpulkan semua riwayat tentang ini. Di antaranya Mu'adz ini pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya memiliki satu masalah. Yang masalah ini qad amradatni wa asqamatni wa ahzanatni. Membuat aku sakit, membuat aku meriang, membuat aku tidak bisa tidur ya Rasulullah.
kira-kira saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, kita ini sakitnya karena apa? Meriangnya karena apa? Galaunya karena apa? Namun bagaimana para sahabat? Kemudian Nabi bertanya, apa masalah yang kau hadapi? Wahai Mu'adz radhiyallahu an, beliau mengatakan, dullani ala amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni 'anil nar. Tunjukkan aku dengan suatu amalan yang memudahkan aku masuk surga dan jauh dari api neraka. Galaunya adalah ingin masuk surga. Galaunya adalah jangan sampai diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di api neraka. Maka karena itulah saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka menempati manusia yang paling berbahagia, yang paling banyak mendapatkan nikmat dari Allah. Ingat, setiap rakaat salat kita meminta apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Nikmat apa yang Allah berikan kepada para sahabat, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukan nikmat dunia. Yang kita cari nikmat dunia. Namun mereka, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sejati, nikmat yang mereka rasakan di dalam hati. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi SAW kemudian menjawab, Sa'alta an azim wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Engkau bertanya tentang sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat, dan itu adalah mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa jawaban Nabi tentang amalan yang memudahkan seseorang masuk surga dan jauh dari api neraka? Ikhwatal iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan. Ya, kemudian Nabi SAW menyebutkan haji. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Kamu tegakkan salat, kamu bayar zakat, kamu puasa Ramadan. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang haji. Kemudian Nabi SAW ketika menyampaikan itu semuanya, Nabi SAW menyampaikan, ala ukhbiruka, maukah kamu aku beritahukan, bi ra'sil amr, inti atau kepala dari segala urusan, wa umudihi wa dhurwati sanamihi, kemudian pilarnya dan kemudian puncaknya dari segala urusan. Maka kata Mu'adz radhiyallahu anhu, saya mau ya Rasulullah. Nabi SAW bersabda, ra'sul amri al-islam wa umuduhu as-salah wa dhurwatu sanamihi al-jihad. Inti dan puncak dari segala urusan itu Islam. Pilarnya adalah salat, dan punuk dan puncaknya Islam adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Islam itu tauhid. Ya, Islam itu adalah tauhid. Jadi ketika seseorang mengamalkan suatu amalan-amalan Islam, semua amalan Islam, bukan hanya satu, semua dia amalkan, tapi dia tidak berislam, tidak syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak akan diterima amal ibadahnya, walaupun dia sangat baik seperti apa. Ya, ini satu. Kemudian juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika dia melakukan semua amalan keislaman dan dia seorang muslim, namun dia tahu akan kesyirikan dan dia tidak bertaubat kepada Allah dari kesyirikan, dia tetap bersikukuh dengan kesyirikan, itu pun tidak akan diterima. Para ulama sepakat bahwa Islam adalah syarat sah salat, ibadah dan yang lain sebagainya, dan itu konsekuensi dari syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan makna syahadat an la ilaha illallah yaitu menafikan kesyirikan dan berlepas diri dari segala jenis kesyirikan, serta ikhlas di dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beriman kepada Nabi dan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat yang berikutnya, ya, yang belum kita bahas dalam ayat ini, surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā." Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya
atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah atau kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Surat Al-Isra ayat 23 ini juga menjelaskan tentang makna tauhid. Apa itu? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Tuhanmu telah memerintahkan, janganlah engkau beribadah kecuali hanya kepadanya. Jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qadha, kata wa qadha ini artinya wa amara, artinya memerintahkan. Alla ta'budu, janganlah engkau beribadah. Dan ini artinya janganlah beribadah ini menafikan segala bentuk ibadah. Jangan kita beribadah kepada A, B, C, apapun itu. Ya, ini adalah bentuk makna dari la ilaha illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya, adalah kecuali hanya kepada Allah. Illallah. Jadi makna kalimatul ikhlas, makna kalimat la ilaha illallah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagai contoh yang lain misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 64, "Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a." Ya, wahai ahlul kitab, mari kita kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kalian. Apa itu? Alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a. Janganlah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan janganlah kita menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini adalah tafsir dan makna dari la ilaha illallah. Ya, tafsir dan makna dari la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala menafsirkan alla na'budu illa iyyah, bahwa janganlah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian sebagai tambahan penjelasan dari ayat ini, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan alla ta'budu illa iyyah, jangan engkau beribadah kecuali hanya kepadanya, wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa harus berbuat baik kepada orang tua? Ikhwatal iman, jika kita melihat siapakah yang paling besar jasanya untuk diri kita, maka jawaban yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada dirimu dari Allah. Kita diciptakan sebagai manusia, berakal sehat, kemudian kita diberi iman, dibangunkan dari tidur kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kita beriman kepada Al-Qur'an, kepada Nabi Muhammad SAW, dan semua nikmat ini. Keluarga yang memperhatikan kita, suami atau istri dan anak-anak kita, harta yang kita miliki, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun itu dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setelah Allah yang memiliki karunia yang begitu besar di dalam hidup kita, kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita yang mereka ini telah berbuat baik kepada kita tanpa pamrih. Tidak ada pamrih sama sekali. Maka Allah perintahkan wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, terutama ketika sudah tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kemudian jika salah seorang dari keduanya atau dua-duanya mereka sampai di masa tua, fala taqul lahumā uff. Jangan kamu katakan ah, wala tanharhuma. Jangan kamu membentaknya. Kenapa dikaitkan dengan masa tua? Karena ketika orang tua itu sudah menginjak usia lanjutnya, mereka sudah begitu rapuhnya, dan mereka sangat bergantung kepada anak-anak yang menjaga dan memelihara mereka. Dalam kondisi yang seperti ini, maka hendaklah seorang anak memperlakukan dirinya kepada orang tuanya. Ingatlah bagaimana ketika orang tua membesarkan kita. Berapa banyak tindakan-tindakan yang mengesalkan hati, ya, yang kita lakukan terhadap kedua orang tua kita. Namun mereka melakukan tindakan yang mengesalkan hati itu
dengan tertawa, dengan senyum, dengan menganggap itu sebagai sebuah kelucuan. Ketika kita orang tua baru saja membersihkan rumah, kita buat kotor-kotor lagi misalnya. Kemudian kita memecahkan ini, merusak itu, dan yang lain sebagainya. Mungkin kita bukan tidak diomongi, tapi kita sedikit atau banyak sekali mengabaikan hal-hal tersebut. Tapi orang tua kita bukan serta-merta kemudian menjadi sangat bengis terhadap kita. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Maka terlebih lagi ketika di masa tua, orang tua ini kembali kepada sifat kanak-kanaknya. Orang tua kembali kepada sifat kanak-kanaknya. Mudah baper, mudah tersinggung, cerewet. Ya, banyak hal-hal negatif yang muncul. Dan ini memang sunnatullah yang telah Allah tetapkan kepada setiap manusia yang hidup. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam kondisi ini Allah mengatakan, Allah berfirman, "Fala taqul lahuma uff." Jangan kamu katakan uff. Uff ini dalam bahasa Arab adalah kotoran yang nyempil di kuku kita. Maksudnya adalah jangan sampai engkau menyakiti orang tuamu walaupun dengan kata-kata yang sangat remeh, yang tidak ada arti, yang kita anggap remeh, yang tidak ada nilainya. Jangan sampai menyakiti mereka. Wala tanharhuma. Jangan kamu membentaknya. Apalagi membentaknya, menghardiknya. Subhanallah. Dan tidak cukup sampai di situ. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan ucapkan kepada kedua orang tuamu dengan perkataan yang mulia. Perkataan bukan cuma baik, perkataan mulia. Bagaimana perkataan yang mulia ini? Pernah Sa'id ibn Musayyab rahimahullah, beliau ditanya, apa maksud dari wa qul lahuma qawlan karima? Berkatalah kepada kedua orang tuamu dengan perkataan yang mulia. Perkataan yang mulia, bukan perkataan yang baik. Maka dijawab oleh Sa'id ibn Musayyab, bagaimana jika ada seorang budak, yang budak ini lari dari tuannya, sedangkan dia tahu tuannya ini bengis, pemarah, suka mengambil hukuman, dan kemudian tidak cukup sampai di sana. Setelah dia lari, dia sadar dia salah, dia balik. Kemudian setelah dia balik, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, dia ketakutan dan dia minta maaf dengan tunduknya hati, dengan begini dan begitu. Dia berharap tuannya mengampuni dirinya. Bagaimana dia mengatur tutur katanya, menjaga sikapnya, berbicara kepada tuannya yang sewaktu-waktu siap menurunkan hukuman kepadanya. Karena dia telah berbuat salah. Lari tanpa minta izin. Ikhwatal iman, itulah qaulan karima, perkataan yang mulia. Ya Allah, jika kita merasakan hal itu, mengetahui hal itu, kita merasakan bahwa kita belum berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena kita jauh sekali dari qaulan karima, dari perkataan yang mulia. Bukan hanya sekedar perkataan yang baik. Qaulan karima, perkataan yang mulia. Kemudian Allah sebutkan, wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Dan rendahkan di hadapan kedua orang tuamu sayap kehinaan. Saya artikan secara harfiah, janahadz-dzull, sayap kehinaan. Maksudnya, ikhwatal iman, dikiaskan oleh Allah dengan kata janah yang berarti sayap, adz-dzul kehinaan, adalah diumpamakan seperti bagaimana Anda melihat seekor induk ayam yang melindungi anak-anaknya dari suatu bara bahaya. Dia tutupkan sayap itu kepada anak-anak mereka. Menunjukkan sifat lemah lembut dan kasih sayang yang sangat tinggi kepada kedua orang tua. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya kepada kedua orang tuamu. Sebagai bentuk apa? Minar rahmah, bentuk rahmat, bentuk kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kemudian katakanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidikku di masa aku kecil. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini juga pelajaran bagi kita tentang doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita ketika ditanya, doa apa yang terbaik untuk orang tua? Doa yang terbaik yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita diajari Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa yang terbaik untuk orang tua. Karena Allah yang mengajarkannya. Allah mengajarkannya di dalam Al-Quran. Dengan kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah
sangat cinta jika ada hambanya berdoa. Antum perhatikan, Allah sangat cinta kepada hambanya yang meminta dan berdoa kepadanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita adab berdoa. Di antaranya lafaz doa itu. Jadi ketika Anda mendapati kalimat-kalimat indah yang disampaikan oleh ustadz ini, syekh ini, habib itu, dan lain sebagainya, ada doa dari Al-Quran, amalkan doa dari Al-Quran. Karena Allah yang kita memohon kepadanya agar doa ini dikabulkan dan diterima, ikhwatal iman. Allah subhanahu wa ta'ala yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar doa itu dikabulkan dan diterima. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan cara berdoa kepadanya. Ini nikmat yang besar. Ya Rabbana ya Karim. Walillahil hamdu wal minna. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian surat An-Nisa ayat 36 yang dikutip oleh penulis. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan janganlah engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Saudara kita rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan kepada kita. Ya, apa hikmah kita diciptakan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan antara ibadah dengan meninggalkan perbuatan syirik. Menunjukkan apa? Bahwa tidak akan ketemu jika ada orang ahli ibadah. Namun di satu sisi juga doyan syirik. Maka ibadahnya tidak akan diterima. Dan dia tidak termasuk ahli tauhid. Salat iya, puasa iya, zikir iya, wirid iya, haji iya, umrah iya. Tapi ziarah kubur-kubur wali untuk mengalap berkah kepada mereka. Mengharapkan ini dan itu. Iya juga. Ya, namun dia memiliki benda-benda keramat. Dia jago menulis raja-raja dan jimat. Ya, ini bagaimana seseorang yang sholat, kemudian di dalam sholatnya dia buang angin atau dia kencing dan tidak memperbaiki wudhunya. Ya, dia telah membatalkan sholatnya dengan perbuatan yang dia lakukan. Demikian pula sebagaimana sholat tidak akan diterima kecuali dengan suci yang murni. Demikian pula dengan ibadah tidak akan diterima kecuali dengan tauhid yang murni. Paham? Jadi itulah yang harus diyakinkan di dalam hati. Karena sebagian kaum muslimin, tauhid artinya melakukan tauhid iya, ibadah kepada Allah iya, namun juga beribadah kepada selain Allah. Tidak seperti itu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja dan janganlah engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini syarat sahnya ibadah. Ya. Allah telah menegaskan di dalam surat Al-An'am ayat 88, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Ketika Allah menyebutkan tentang para nabi dan para rasul, andai kata mereka nabi-nabi itu berbuat syirik, batal semua apa yang mereka lakukan. Nabi, mereka berbuat syirik. Allah telah berfirman juga secara spesifik kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Az-Zumar ayat 65 dan 66. "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kum minasyakirin." Allah berfirman, wahai Muhammad telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika engkau berbuat syirik, semua amalmu sia-sia. Siapa engkau di sini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat syirik, terhapus semua amal perbuatannya. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh pasti kamu akan menjadi orang yang merugi. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Hanya kepada Allah saja hendaklah kamu menyembah dan jadilah engkau sebagai orang yang berpandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, ketika Allah menyebutkan balillaha fa'bud, Allah saja, maka sembahlah. Ya, maf'ul bihnya, objeknya itu di depan menunjukkan pengkhususan, hasr, mengkhususkan bahwa tidak boleh beribadah kepada yang lain. Beribadah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti juga kita ucapkan dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah. Ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Juga tauhid itu sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Az-Zumar ayat 11. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakan, aku telah diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah saja dengan penuh ikhlas. Miliknya lah ad-din ini, milik Allah lah ibadah, milik Allah lah agama. Jadi kata ad-din itu artinya ibadah. Lahuddin miliknya agama ini. Kenapa agama dikatakan ad-din? Karena
kita merendahkan diri kita dengan semua aktivitas ibadah yang kita lakukan. Merendahkan diri kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, agama dikatakan ad-din di dalam bahasa Arab karena isinya adalah praktek-praktek ibadah yang dengan itu kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu wa jazaohu yaumal mi'adi tsani. Ya, perintah dan larangan itu merupakan agama yang Allah ajarkan, yang Allah perintahkan. Wa jazaohu yaumal ma'adi tsani. Demikian pula dengan balasan yang Allah berikan kepada pada hari kiamat. Itulah juga makna ad-din yang kedua. Jadi, maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ya, juga ad-din yang berarti mukhlisan lahuddin, dengan penuh ikhlas miliknya lah agama. Maksudnya adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Mutlak harus diniatkan karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita membaca ayat yang selanjutnya di surat Al-An'am, ya, yang ini ayatnya cukup panjang dari ayat 151 sampai 153. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqakum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Ayat ini di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat terkait. Kita baca sebelum baca terjemahannya perkataan Ibnu Mas'ud ketika mengomentari ayat ini. Beliau berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atasnya cincin stempel milik beliau, maka hendaklah dia membaca firman Allah, ya, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Ya, firman Allah ini. Ya, sampai dengan ayat yang 153, dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan inilah wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika itu wasiat Nabi, mestinya kita sangat perhatian terhadap wasiat Nabi ini. Ya, kita bacakan terjemahannya dan kajian tentang pembahasan ayat ini insyaallah di besok pagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, mari aku bacakan apa yang diharamkan atasmu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah engkau mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapakmu, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kamu takut miskin. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji. Maksudnya di sini adalah zina dan yang semisalnya, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu, supaya kamu memahaminya. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai anak yatim itu dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah engkau berkata dengan bersikap yang adil, walaupun terhadap kerabatmu sendiri. Dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu menjadi orang yang ingat. Dan bahwa yang kami perintahkan ini, inilah jalanku yang lurus. Jalan yang lurus yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain,
Karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Inilah 10 wasiat, ya, di antara wasiat-wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud, barang siapa yang ingin tahu wasiat yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di situ ada stempel cincin beliau, maka silahkan melihat kepada firman Allah dari surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Insyaallah kandungan dari ayat-ayat ini kita akan bahas esok hari di pukul 5 sampai jam setengah 6. Insyaallah ikhwatal iman, jika kita istiqamah tiap hari untuk mengkaji kitab tauhid ini, ayat demi ayat, hadis demi hadis yang tertera, ya, insyaallah Senin sampai Jumat adalah waktu yang layak kita menyempatkan waktu untuk belajar, walaupun cuma setengah jam ini dengan sedikit majelis ilmu yang seperti ini, insyaallah akan menambah ilmu kita. Dan jika kita memulai hari ini dengan la ilaha illallah, ingat, perhatikan, zikir yang kita baca, zikir pagi, zikir sore, sebagian besar, ya, zikir sesudah sholat, zikir mau tidur, zikir, rata-rata zikir itu adalah zikir tauhid. Antum perhatikan berapa kali kita memperbaharui la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali ya akhi, 100 kali. Kemudian setiap kalimat-kalimat yang Anda baca, yang antum baca dari ayat kursi isinya apa? Ya, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan kemudian Allahumma inni asbahtu ushidu, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahrin min khalqika fa minka wahdak. Walakal hamdu wa lakal syukru la ilaha illa anta. Dan semua kalimat-kalimat zikir yang kita baca adalah ikrar tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita mengikrarkan seperti ini tiap pagi, kita mengatakan aku ridha Allah sebagai Tuhanku, aku ridha Nabi Muhammad SAW sebagai nabiku, aku ridha Islam sebagai agamaku tiap pagi ya akhi, maka itu mengokohkan tauhid kita, iman kita kepada Allah jika diiringi dengan keyakinan penuh akan la ilaha illallah. Semoga kajian-kajian singkat kita ini menambahkan hidayah bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya ikhwan.